Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabrina SPDI Guru Akidah Akhlak di Mas Darussalamah Tepi Raya Aceh Vidya, sekaligus mahasiswi PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2025 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di Mas Darussalamah Tepi Raya. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 10 IPA 2 dengan materi Asmaul Husna. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda Ikhwan ini? Alhamdulillah. Sudah makan semua? Sudah. Bajunya udah rapi semua? Sudah. Pakai sepatu? Sudah. Lihat semua, kita ucapkan kita bisa melakukan melaksanakan pembelajaran seperti biasa pada hari ini ya. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran, kita seperti biasa harus berdoa. Ya, tempat berdoa dan Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu saya untuk kita mengenal. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Saya. Kenapa? Sakit. Kenapa ada kabar? Ada. Kita doakan semoga cepat Sembuh. materi kita hari ini yaitu di pembelajaran kita hari ini masalah Asmaul. tahu minggu yang lalu. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Tihan Salsabila, tolong jelaskan apa itu yang sudah diketahui tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang mencerminkan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Masing-masing nama memiliki makna yang mendalam dan penuh hikmah. Ya, betul ya. Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah yang sifat-sifatnya harus kita pahami dengan cara kita menghafalnya ya, kasihkannya di dalam kehidupan sehari-hari sifat Allah tersebut yang indah. Ada 99 yang kita pelajari hari ini hanya beberapa saja ya. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pembelajarannya. Tujuan kita mempelajari Asmaul Husna. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama harus Mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna melalui diskusi kelompok dengan tepat dan mencari diri. bisa ya. Yang kedua yaitu Harus mampu menekan dan menjelaskan makna diri. bisa dijelaskan ya. Dia harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kerja kelompok ya. Kerja kelompok nanti kita akan bikin kelompok seperti biasa kita proyek ya. Proyek membuat poster tentang wisata Asmaul Husna nanti akan
bisa menyelesaikan tugas kelompok nanti dalam diskusi dan bisa membuat poster dengan indah dan menarik. Dan siapa yang melihat? Allah melihat kita dimanapun. Di kota Baghdad ada seorang ulama besar yang sangat. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai seperti yang terjadi hari ini. Satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena telah mengingat jadwal. Kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, "Aku ingin mengajarkan satu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian." para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu. Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang dituju maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci. Kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, "Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat." Kemudian, murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak bukit sendirian dan saya menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi, saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang, majulah engkau. Aku lihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan,
Semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. Si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru, saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan. Sama dengan sayangnya manusia, ya kan? Kalau ada maunya ya disayangkan, tapi Allah tidak bedakan dalam menyayangi hambanya, ya. Yang kaya, yang miskin, ya, sama Allah sayangi. Jadi harus kita selalu mengucapnya di dalam berpikir, dalam mohon kepada Allah, ya, siang dan malam agar kita mendapat rahmat dari Allah sepanjang masa. Ya. Jadi kita ini itu bagi kelompok seperti biasa, ya. Bagi kelompok seperti biasa ada 4 kelompok, duduk masing-masing kelompok. Nanti kemudian diskusi, ada waktu untuk membagi kelompok dulu, ada waktu 10 menit. Kemudian berdiskusi untuk mendapatkan hasil untuk tampil di depan kelas nanti. Ada 15 menit, ya, untuk membuatkan poster, ya, poster tentang Asmaul Husna, ya, proyek tersebut ada 20 menit. Kemudian presentasi ada 5 menit, ya. Mulai di kelompok seperti biasa, ya. Sebelum kita bagi LKPD-nya, kita lihat dulu fungsi daripada Asmaul Husna, ya. Kalau ada pertanyaan ditanyakan, ya. Tidak ada yang kurang jelas ditanyakan. Akhlak yang tentu di akhlak yang baik-baik, dia akhlak yang mulia. Kita harus mempraktekkan. Jangan hanya kita menghafal dan tahu artinya, tahu maknanya, kemudian tidak kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita haruskan mengenang kepada Allah. Kemudian akhlak mulia. Dia membantu introspeksi diri dalam ibadah, mencari ilmu, jangan bermalas-malas dan harus tekun, jangan bermalas-malasan. Ya. Kemudian suami yang berbicara baik dan mendengar. Itu tinggal 5 menit lagi, ya. Ini biasa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Munada Balakia, dan samping saya Ibn Tari dan anggota kelompok saya Najwa Usmairah, Tia Salsabila dan Nur Hafizah. Kami ingin memperkenalkan itu penghormatan yang paling mendalam. Misalnya ketika memohon rezeki, kita bisa memohon dengan menyebut nama Al-Razzaq. Hal ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Hafidh, artinya yang maha memelihara. Makna Al-Hafidh, Asmaul Husna ini bisa menjadi sarana perlindungan dari segala keburukan. Kita perlu menyadari bahwa Allah SWT adalah Zat yang maha memelihara seluruh makhluknya, termasuk kita. Ini berarti segala urusan kita, mulai dari pekerjaan, rezeki hingga kematian telah diakhiri akan membagikan rasa aman dan tenang bagi kita.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada terima kasih ya. Kemudian maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Nurmula. Nama saya Melisa Nurmula. Kami dari Basar kelompok 2. Ini menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ini adalah poster Ini kan As-Sami yang maknanya Di sini saya yang pertama As-Sami, yang makna dari As-Sami adalah Allah mendengar semua suara doa dan bisikan hati. Contoh peneradanannya, berbicara baik, tidak melihat segala perbuatan kita. Yang kedua, artinya adalah Allah memberi rahmat khusus kepada orang beriman. Contoh teladannya adalah kita dalam menolong sesama baik yang meninggal terbakar, yang dimakan binatang buas atau yang tenggelam di lautan. Itu kemudian yang dapat disampaikan. Kalau ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasilnya di depan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan karya kami. Nama saya Rasha Badira. Sebelah kanan saya Nur Izzah, anggotanya Natasha Putri Zahir Hawa. Al-Basir, mana Allah melihat segala sesuatu dan mempersiapkan diri dalam segala hal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahidara dan saya Madani. Saya akan mempresentasikan hasil karya kami. Nama kelompok Hayatul Nufus Daratul Humairah. Al-Asabu adalah muhasabah, menanamkan kesabaran dalam diri saat menghadapi ujian dan kesulitan, serta tidak buru-buru dalam mengambil tindakan. Contoh perilaku al-sabar, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Ketika mengalami kesulitan, tetap tenang dan berusaha mencari solusi tanpa mudah menyerah. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita ucapkan kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ya. Jadi sifat Asmaul Husna mana yang paling penting bagi anda sekalian yang sudah tampilkan tadi? Paling penting satu aja dalam ujian. Paling penting untuk anda sendiri ya. Contoh ya, yang besar suaranya biar kawan yang lain bisa direfleksi diri ya. Kalau menurut saya Al-Alim Maha mengetahui, karena saya sedang menuntut ilmu, jadi saya harus rajin belajar agar ilmu yang saya tuntut saya dapatkan, dan saya doakan ilmu yang akan saya dapat bisa saya berikan untuk orang lain. Saya mengaplikasikannya untuk bisa bermanfaat kepada orang lain ya. Bisa kita mengambil intisarinya untuk menjadi bisa pencontohan di perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil ya, pelajaran kita hari ini ya. Asmaul Husna adalah sifat Allah ya, 99 sifat Allah ya, yang wajib kita hafal dan kita tahu makna, kemudian tahu arti
tersebut di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, ya. Apalagi ya, dengan belajar Asmaul Husna, ya, ketingkatan ibadah kita harus semakin meningkat, ya. Harus meningkat di dalam hal ibadah. Ya, hubungan kita dengan Allah harus dipererat, ya. Dan manusia dengan manusia harus juga berbuat dengan kita tahu nyala kita, ya. Bisa kita ambil suatu contoh yang baik, ya. Nah, kita yang paling penting kita harus menjadi insan yang berguna bagi dunia dan akhirat. Ya, demikianlah. Ya. Ada pertanyaan tentang pembelajaran kita? Ada yang kurang jelas? Ya. Kalau nggak ada, kita punya yang sesuai dengan diri pribadi sendiri, ya. Ini bagi satu-satu nih tulis nama masing-masing, ini tugas pribadi, ya. Pribadi refleksi diri. Nah, ini satu-satu orang namanya jangan lupa tulis, ya. Ini untuk refleksi diri, ya. Bagi satu seorang namanya jangan lupa ditulis, ya. Satu seorang. Betul kan? Kemudian saya merasa sikap saya bisa mencerminkan sikap-sikap Asmaul Husna. Saya merasa senang belajar melalui proyek kreatif, ya. Proyek kreatif kayak contohnya yang kelompok tadi kita kerjakan ada bagi tugas membuat poster. Jadi kita kelompok ini refleksi pribadi masing-masing menurut kata-kata tersendiri. Kan banyak sekali tadi sudah ada video, kan? Ya. Sudah ada apa lagi tadi? Tugas kelompok tadi dah dipresentasikan, ya. Ya. Ibu, sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah yang sudah selesai dikumpulkan, ya. Ya. Sudah selesai dikumpulkan. Kita terus ke depan. Ini. Tampilan di dalam sudah dipahami, kemudian sudah pernah diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita di sini di Pesantren. ya pesantren sesuai dengan kondisi kita. Ya. Bu, Ya. saya mau tanya, Bu. Apa tindakan yang patut dilakukan agar tetap bisa mengamalkan Asmaul itu? Yang dilakukan kan sudah dikatakan tadi kan harus sesuai kondisi kita, kan? Kita amalkan Asmaul Husna sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita sedang mau untuk ujian misalkan, ya kan? Ya. Ke depan ini kan mau naik ke kelas, mau ujian semester genap, ya. Jadi Asmaul Husna yang pantas kita apa yang kita amalkan apa, ya? Apa? Intinya semua Asmaul Husna harus kita pahami. Intinya semua Asmaul Husna harus kita pahami, ya. Kalau masalah belajar itu masalah Ilmu. kan? Ilmu pengetahuan harus kita tuntut, ya. Ilmu Juran. kayak video yang tadi, ya kan? Harus jujur, tidak menyontek saat ujian. Kemudian apa lagi? Berusaha. Ya, berusaha untuk Belajar. Ya, belajar dengan Rajin. ya, harus berusaha dengan rajin. Kemudian ikhlas, ya, ikhlas. Jangan berkeluh kesah. Ya, apa yang kita lakukan kita harus ikhlas, ya, ikhlas lillahi ta'ala. Dan kita mendapat hasil yang maksimal puas seperti yang kita harapkan. Ya, jadi harus kita belajar dengan besok dia hari ini kita belajar, ya, pasti dengan maksimal hasilnya. Sebelumnya kita persiapkan diri sebaik mungkin, ya. Semua itu ada di tangan kita sendiri. Ya. Kalau mau sukses harus rajin dan tekun untuk menuntut ilmu, baik ilmu tentang akhirat ataupun ilmu tentang dunia. Itu setara harus kita tuntut, ya. Sebab ilmu tidak diperjualbelikan.
ingin berhasil dan sukses. Ya. Di dunia kita senang, di akhirat kita mendapat. Sudah. Kita cukupkan untuk hari ini ya. Ini pembelajaran kita. Pembelajaran kita untuk minggu depan apa? Jadikan Islam wasiyah kepada alamin. Itu harus belajar ini ya. Ya.